Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Mahasiswi di kota Banjarmasin diperkosa polisi. Bupati Banjar tanggapi pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Warga Handil Bakti Batola keluhkan kabel semeraut. Mahasiswi ULM Banjarmasin berinisial D beberapa hari lalu mengunggah pemerkosaan yang dialaminya di media sosial. Ia menceritakan telah diperkosa oleh personel Polresta Banjarmasin berinisial Bribka BT. Mahasiswi Fakultas Hukum semester akhir itu sengaja memviralkan kisah pilunya lantaran kecewa. Karena dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, hakim memvonis terdakwa 2 tahun 6 bulan, sedangkan tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Upaya korban menuntut keadilan ditanggapi Wakil Rektor 3 ULM Muhammad Fauzi. Fauzi pun datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan pada Selasa siang. Kejaksaan ini kami bersama dengan Padekan FH ya, Fakultas Hukum mengenai kasus salah satu yang menimpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Mangkurat yang sudah inkrah. Jadi kami berharap nantinya untuk kedepannya kita bisa mendampingi korban ini karena yang bersangkutan sekarang ini sedang proses skripsi ya. Nah, jadi sudah di semester 7 proses skripsi, kita akan dampingi agar yang bersangkutan ini tidak sampai drop out, tidak sampai misalnya ada hal-hal yang menyebabkan studinya terhambat. Jadi kita fokus ke sana beserta dengan dari Dinas Perlindungan Anak juga dan Perempuan. Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdurrahman mengatakan, pihak bidang hukum akan menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran kode etik dalam persidangan tersebut. Untuk terdakwa Bayu Tantomo ini selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pertimbangan tentunya kan kalau yang sebelumnya ada yang memberatkan dan meringankan ya. Yang pertama itu pasti yang memberatkan bahwa terdakwa ini telah mengakibatkan trauma kepada saksi korban. Yang kedua, terdakwa juga merupakan anggota polisi aktif di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kita selanjutnya beralih kepada hal-hal yang meringankan. Yang meringankan, terdakwa merupakan yang tulang punggung keluarga. Selanjutnya terdakwa juga sudah melakukan upaya perdamaian yang melalui permintaan maaf ada tertulis di polisi. Korban diperkosa 2 kali oleh terdakwa saat magang di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin pada Juli hingga Agustus 2021 lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Bupati Kabupaten Banjar, Saidi Mansur, menanggapi pernyataan Edi Mulyadi terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Saidi menilai ucapan yang dilontarkan Edi kurang baik sehingga menyinggung masyarakat Kalimantan. Ia pun mendesak wartawan senior itu segera meminta maaf. Kami atas nama masyarakat Kalimantan dan juga atas nama pribadi sangat menyayangkan
analogi yang disampaikan Ibu Mulyadi tentang Kalimantan. Tentu kami bangga lahir di Kalimantan, dan apa yang disampaikan tentu harus mempunyai attitude. Hak menyampaikan pendapat atau saran itu hak masyarakat Indonesia, tetapi juga lebih mementingkan moral dan juga etika, apalagi etika berbangsa dan bernegara. Pernyataan Edi Mulyadi telah ditanggapi banyak pihak dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sebagian ada yang telah melaporkannya ke polisi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, mengeluhkan kabel semeraut. Terpantau Selasa pagi, kabel jaringan milik Telkom itu menjuntai di sisi jalan raya, tepat di depan pertokoan. Warga yang berjualan di kawasan ini mengaku terganggu dengan kondisi tersebut karena kabel kerap tersangkut mobil angkutan barang. Ganggu bang, kalau kita berjualan. Bisa nyangkut nggak pernah? Kadang-kadang kita berjurakan kalau nyangkut tuh. Tapi kita berjurakan kita bubuannya berjurakan bubuan yang bubuan semennya. Kalau dari pihak Telkomnya ada? Belum ada lah. Jarang membujur itu. Ada juga tapi jarang. Kabel tidak teratur itu juga dinilai membahayakan dan sering mengakibatkan gangguan jaringan internet. Kita harapkan ke depannya kan akan semakin lebih baik dari segi penangkapan internetnya. Apalagi dilihat kabel-kabel yang semalam itu bisa dirapikan segera mungkin kan, agar istilahnya jangan sampai kabel ini menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, Pak. Misalnya yang kabel di depan ini agak sedikit rendah, nanti kan masuk kena leher misalnya kan, Pak. Nah, kan. Warga berharap Telkom merapikan kabel semeraut tersebut. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Mahasiswi di kota Banjarmasin diperkosa polisi. Bupati Banjar tanggapi pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Warga Handil Bakti Batola keluhkan kabel semeraut. Meski telah ditetapkan turun oleh pemerintah pusat, harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional kota Banjarmasin masih tinggi. Dinas Perdagangan pun akan menggelar pasar murah untuk menstabilkannya. 1.200 liter minyak goreng akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter di pasar tersebut. Kita sudah lakukan sosialisasi di pasar-pasar milik pemerintah kota khususnya, itu bahwa minyak goreng itu sudah di kisaran 14.000 ya. Dan kita sudah meninjau ke toko-toko modern, di toko modern itu mereka sudah menjual kurang lebih 14.000. Dan dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Banjarmasin, insya Allah besok ada 2 titik kita melakukan pasar murah untuk minyak goreng kurang lebih 1.200 liter. Kelurahannya saya lupa kelurahannya ada di dalam HP. Dan nanti pertanggal 2 Januari kita juga dapat
hasil koordinasi dengan PT Sandardi Oil atau minyak goreng Alis itu kita dapat lagi 1.200. Jadi insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini kita akan menggelontorkan kurang lebih 2.400 liter minyak goreng. Untuk berapa titik? Kurang lebih sekitar 4 titik. Iya. Dan dari pusat juga kan pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan kurang lebih 1,2 miliar liter minyak goreng secara bertahap ke seluruh Indonesia. Pasar murah akan digelar Kamis mendatang di Kelurahan Tanjung Pagar dan Basirih Selatan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lahan eks kafe ilegal di kawasan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah akan dibangun rumah dinas wali kota Banjarmasin. Kafe tidak berizin yang berdiri di lokasi itu telah dibongkar oleh Satpol PP beberapa hari lalu. Pemerintah akan membangun rumah dinas wali kota di lahan seluas 2.500 meter persegi ini. Dari pendidikan salah satu warga Kota Banjarmasin sudah beralih menjadi tanah milik pemerintah Kota Banjarmasin. Sesuai dengan planning pasti ya, dan sudah lama dibahas di Pemko, di Dewan, bahwa salah satu ketidaklengkapan pemerintah Kota Banjarmasin tidak memiliki rumah dinas wali kota sebagai ikon dan sebagainya sudah berpuluh-puluh tahun. Untuk mendapatkan lokasi yang benar-benar representatif dan didukung oleh semua pihak, maka dibentuk penunjukan melalui konsultan untuk memilih berbagai macam lokasi dan berbagai macam aspek sesuai dengan harapan pemerintah kota. Lalu tim itu menilai ada beberapa tempat, ada 5 beberapa tempat. Lalu diajukan ke Pemko, diputuskanlah lokasi itu sebagai lokasi yang terpilih. Dilakukan deal harga dan sebagainya melalui appraisal sudah diselesaikan sehingga itu seharusnya menjadi tanah kita. Pembangunan rumah dinas wali kota akan dimulai tahun 2023 mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pasar Batuah di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi tahun 2022 ini. Agar rencana berjalan lancar, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari sejumlah kepala SKPD. Tim tersebut akan bertugas mempersiapkan rencana pembangunan dan mensosialisasikannya kepada warga yang bermukim di pasar ini. Selain itu mereka juga bakal mengajak mediasi warga yang menolak revitalisasi. Sekali lagi tim tetap bergerak dalam proses-proses mediasi. Mediasi karena kami yakin masyarakat ketika diberikan pemahaman mengenai manfaat pembangunan, saya pikir resistensinya terhadap pembangunan ini akan berkurang, bahkan mungkin tidak ada apabila disampaikan manfaat-manfaatnya. Karena sekali lagi itu tanah milik Pemko, tanah milik Pemko, dan masyarakat di situ sangat sadar, sangat paham bahwa itu tanah milik Pemko. Kemudian juga manfaatnya juga sebagian masyarakat, apalagi penjual di sana yang berjual di sana itu sangat paham bahwa manfaat-manfaat dari pembangunan pasar itu. Lahan pasar Batuah akan dikosongkan pada bulan Maret mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Mahasiswi di kota Banjarmasin diperkosa polisi. Bupati Banjar tanggapi pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung masyarakat Kalimantan.
Warga Handil Bakti Batola keluhkan kabel semeraut. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2A Martapura, Kabupaten Banjar, kini memiliki klinik. Pelayanan kesehatan itu diresmikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel Sri Yuwono pada Senin lalu. Klinik bernama Lembaga Pemasyarakatan Martapura atau Lapermata ini bakal buka selama 24 jam setiap hari untuk mengobati warga binaan yang sakit. Setiap hari kita melayani pemeriksaan kesehatan rutin mereka. Mungkin ada keluhan-keluhan sakit-sakit ringan, itu kita sepanjang masih bisa kita layani, kita tangani, kita atasi sendiri. Namun apabila perlu dirujuk ke rumah sakit, kita rujuk ke rumah sakit saat itu juga. Jadi kita pelayanan 24 jam. Klinik berstatus Pratama ini diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sejumlah satuan kerja Kemenkumham Kalsel mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Pencadangan sekaligus deklarasi janji kinerja digelar pada Senin lalu di Lapas Perempuan Kelas 2A Martapura. Satuan yang mencanangkan zona integritas adalah Lapas Perempuan Kelas 2A, Lapas Khusus Anak Kelas 1 Martapura, dan Rubasan Banjarmasin. Peningkatan layanan publik yang harus diketahui oleh masyarakat secara IT, itu yang moga ke depan tahun ini bisa ditingkatkan seluruh PT. Pencadangan zona integritas juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penguatan akuntabilitas. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat
meja dari kayu ulin, limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Mahasiswi di Kota Banjarmasin diperkosa polisi. Bupati Banjar tanggapi pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Warga Handil Bakti Batola keluhkan kabel semeraut. Mahasiswi ULM Banjarmasin berinisial D beberapa hari lalu mengunggah pemerkosaan yang dialaminya di media sosial. Ia menceritakan telah diperkosa oleh personel Polresta Banjarmasin berinisial Bribka BT. Mahasiswi Fakultas Hukum semester akhir itu sengaja memviralkan kisah pilunya lantaran kecewa. Karena dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, hakim memvonis terdakwa 2 tahun 6 bulan, sedangkan tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Upaya korban menuntut keadilan ditanggapi Wakil Rektor 3 ULM Muhammad Fauzi. Fauzi pun datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan pada Selasa siang. Kejaksaan ini kami bersama dengan Padekan FH ya, Fakultas Hukum mengenai kasus salah satu yang menimpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mangkurat yang sudah inkrah. Jadi kami berharap nantinya untuk kedepannya kita bisa mendampingi korban ini, karena yang bersangkutan sekarang ini sedang proses skripsi ya. Nah, jadi sudah di semester 7 proses skripsi, kita akan dampingi agar yang bersangkutan ini tidak sampai drop out, tidak sampai misalnya ada hal-hal yang menyebabkan studinya terhambat. Jadi kita fokus ke sana beserta dengan dari Dinas Perlindungan Anak juga dan Perempuan. Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdurrahman mengatakan, pihak bidang hukum akan menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran kode etik dalam persidangan tersebut. Untuk terdakwa Bayu Tantomo ini selama 3 tahun dan 6 bulan
dengan pertimbangan tentunya kan kalau yang sebelumnya ada yang memberatkan dan yang meringankan ya. Yang pertama tuh pasti yang memberatkan bahwa terdakwa ini telah mengakibatkan trauma kepada saksi korban. Yang kedua, terdakwa juga merupakan anggota polisi aktif di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kita selanjutnya beralih kepada hal-hal yang meringankan. Yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Selanjutnya terdakwa juga sudah melakukan upaya perdamaian melalui permintaan maaf ada tertulis di polisi. Korban diperkosa 2 kali oleh terdakwa saat magang di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin pada Juli hingga Agustus 2021 lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Bupati Kabupaten Banjar, Saidi Mansur, menanggapi pernyataan Edi Mulyadi terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Saidi menilai ucapan yang dilontarkan Edi kurang baik sehingga menyinggung masyarakat Kalimantan. Ia pun mendesak wartawan senior itu segera meminta maaf. Kami atas nama masyarakat Kalimantan dan juga atas nama pribadi sangat menyayangkan analogi yang disampaikan Edi Mulyadi tentang Kalimantan. Tentu kami bangga lahir di Kalimantan dan apa yang disampaikan tentu harus mempunyai attitude. Hak menyampaikan pendapat atau saran itu hak masyarakat Indonesia, tetapi juga lebih mementingkan moral dan juga etika, apalagi etika berbangsa dan bernegara. Pernyataan Edi Mulyadi telah ditanggapi banyak pihak dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sebagian ada yang telah melaporkannya ke polisi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, mengeluhkan kabel semeraut. Terpantau Selasa pagi, kabel jaringan milik Telkom itu menjuntai di sisi jalan raya, tepat di depan pertokoan. Warga yang berjualan di kawasan ini mengaku terganggu dengan kondisi tersebut karena kabel kerap tersangkut mobil angkutan barang. Ganggu bang, kalau kita berjualan. Bisa nyangkut nggak pernah? Kadang-kadang ya kita berjurakan kalau nyangkut tuh. Tapi kita berjurakan suruh bubuan yang berjurakan bubuan yang bubuan semennya. Kalau dari pihak Telkomnya ada? Jarang mau bujur itu. Ada juga tapi jarang. Kabel tidak teratur itu juga dinilai membahayakan dan sering mengakibatkan gangguan jaringan internet. Kita harapkan ke depannya kan akan semakin lebih baik dari segi penangkapan internetnya. Apalagi dilihat kabel-kabel yang semalam itu bisa dirapikan segera mungkin kan, agar istilahnya jangan sampai kabel ini menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, Pak. Misalnya yang kabel di depan ini agak sedikit rendah, nanti kan masuk kena leher misalnya kan, Pak. Warga berharap Telkom merapikan kabel semeraut tersebut. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.